Ya, baik teman-teman, selamat pagi. Kiranya kita masih tetap dalam kondisi yang baik. Kembali kita merenungkan firman Tuhan dengan singkat dari Filipi 1 ayat 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Teman-teman sekalian, tentu saja ketika kita mengikuti kebaktian, mungkin dulu di kampus atau di gereja kita masing-masing atau di mana, di kebaktian pemuda, eh, di sana sering ada di lagu-lagu pertama biasanya ada penata-penata gerak karena lagu itu memiliki gerakan kata MC-nya gitu. Lalu kita sebagai jemaat akan mengikuti apa yang digerakkan oleh para penata gerak yang ada di depan sana. Maka kita mengikutinya. Oke. Maka teman-teman sekalian, dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen, kita mengidentifikasi diri kita sebagai murid Kristus. Nah, saya mau mengajak kita sejenak untuk membayangkan seandainya di hadapan kita terpampang gerakan, tindakan-tindakan Yesus semasa hidupnya di muka bumi. Nah, sama seperti tadi kita mengikuti penata gerak karena kita adalah pengikut Kristus. Nah, pertanyaannya adalah, kira-kira tindakan-tindakan Yesus yang mana yang akan kita ikuti? Gerakan-gerakan Yesus yang mana yang akan kita ikuti? Mungkin kita akan mengikuti tindakan pertama mujizat Yesus, yaitu mengubah air menjadi anggur di perkawinan di Kana, supaya kita bisa minum-minum. Atau mungkin kita bisa ingin mengikuti 5 roti 2 ikan yang terkenal itu, atau mengusir setan, atau berjalan di atas air, atau menyembuhkan orang buta, menyembuhkan orang kusta, atau mujizat-mujizat Yesus yang spektakuler yang lain. Mungkin kita akan mengikuti itu. Atau adakah di antara kita yang akan memilih mengikuti gerakan Yesus yang ketika dicium oleh Yudas? Dicium Yudas misalnya gitu kan, yang perempuan. Atau mengikuti gerakan Yesus yang mulai dibawa ke pengadilan Pontius Pilatus. Atau mengikuti gerakan Yesus yang diarak-arak, diludahi. Atau mengikuti gerakan Yesus yang memikul salib berjalan. Atau bahkan, ada enggak yang memilih gerakan Yesus yang dipakukan di kayu salib? Penderitaan itu. Yang saya jabarkan ini adalah dua sisi perjalanan Yesus di dalam ketika ia ada di tengah-tengah dunia ini. Maka ketika kita mengidentifikasi diri kita sebagai murid, berarti pengikut, berarti mengikuti, melakukan apa yang dilakukan oleh yang kita ikuti. Sama seperti penata gerak yang tadi itu. Melakukan apa yang dilakukan oleh yang kita ikuti itu. Itulah murid, itulah pengikut yang sejati. Makanya dikatakan di ayat 29 tadi yang sudah saya bacakan itu adalah, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya, melainkan juga untuk menderita. Kita karunia itu, kalau teman-teman pahami, karunia itu pengertiannya adalah apa yang tidak pantas ku terima, tapi diberikan kepadaku. Tidak ada satupun di antara kita yang pantas, yang layak masuk surga, tapi diberikan kepada kita. Itulah karunia. Maka karunia itu adalah sebuah kebanggaan, sebuah hal yang harusnya kita hargai. Tapi menariknya Paulus mengatakan di sini bahwa kita dikaruniakan bukan hanya juga percaya kepada Yesus lalu kita masuk surga, tetapi juga untuk menderita bagi Kristus. Ini adalah dua paket yang lengkap bagi kekristenan. Maka teologi orang Kristen yang sesungguhnya adalah bukan teologi kemakmuran. Ikutlah Yesus supaya engkau hidupmu bahagia, jalanmu lurus, dan hidupmu akan sukses selalu. Bukan. Tetapi juga ada paket yang lain. Itu perjalanan penderitaan yang kita tempuh. Tetapi juga teologi Kristen bukan hanya teologi penderitaan.
Karena Yesus pun tidak hanya membiarkan kita menderita, tapi dia juga memelihara. Maka dua paket ini adalah dua paket yang sama-sama kita terima dari Tuhan. Maka ketika kita bersuka cita, kita memuliakan Tuhan. Ketika kita menderita, kita juga tahu untuk siapa kita menderita, untuk kemuliaan Tuhan. Realita yang ada di tengah-tengah dunia ini adalah bahwa baik orang Kristen maupun yang bukan mengenal Tuhan sama-sama menikmati sukacita, sama-sama menikmati kebahagiaan, dan juga sama-sama menikmati penderitaan. Yang membedakannya apa? Berkatnya dari mana? Penderitanya itu karena apa? Banyak orang yang menikmati berkat-berkat, dia memandang itu sebagai berkat, kelimpahan, tapi belum tentu dari Tuhan. Itu bisa jadi dari setan, hasil korupsi dan lain-lain. Banyak orang yang menikmati penderitaan bukan demi kerajaan Allah, tetapi menderita karena kesalahannya sendiri, akhirnya dia dipenjara. Tapi banyak juga orang yang menderita, tetapi dia bersuka cita di dalam perjalanan hidupnya karena dia tahu untuk siapa ia menderita, yaitu untuk Tuhan, untuk kebenaran. Maka teman-teman sekalian, identifikasi diri kita. Mungkin kita tidak hanya akan memilih mengikuti jalan yang mudah, mujizat-mujizat besar Yesus, tetapi juga ketika kita menjadi murid yang sejati, kita setia dan kita sedia untuk mengikuti sekalipun itu jalan penderitaan yang akan kita hadapi. Kiranya kita menjadi murid yang sejati, yang bukan hanya menerima berkat, tetapi juga bersedia untuk menderita bagi Kristus. Tuhan memberkati.